Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan. Dan juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari era jahiliyah menuju era Islamiyah, serta kepada para tabi'in dan tabi'atnya. Baik, perkenalkan, nama saya Naufal Auriga Herianto, NIM saya 109082500155. Saya dari Prodi Informatika kelas S1 Informatika 1303. Dan di sini saya ingin menjelaskan soal tentang makna toleransi dalam beragama. Baik, pertama kita akan bahas tentang apa itu toleransi. Toleransi adalah ketika seseorang dia bersedia untuk menghargai dan menghormati setiap orang yang berbeda keyakinan ataupun pendapat dengan dirinya, walaupun berbeda secara kepercayaan, keimanan maupun pendapat tentang apapun itu. Yang dimana toleransi itu mengajarkan kita agar bisa hidup rukun dan aman, damai dan juga tentram, walaupun berbeda kepercayaan, budaya, etnis, dan juga kepercayaan. Apalagi kita seorang muslim yang dimana Islam itu agama yang mengajarkan tentang saling menghargai sesama manusia walaupun berbeda pendapat dan kepercayaan, keyakinan masing-masing terhadap manusia. Sekalipun ya berbeda pendapat atau berbeda keyakinan, di Muslim itu mengajarkan tentang tidak boleh mengganggu hak-haknya masing-masing manusia. Seperti halnya di Al-Quran di surat Al-Kafirun ayat terakhir yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari situ sudah jelas bahwa Tuhan memberikan hak kepada manusia secara tak langsung untuk menghargai, menghormati walaupun itu berbeda pendapat, kepercayaan dan keimanan. Apabila kita sedang melihat orang lain beribadah atau melakukan suatu budaya berbeda dengan kepercayaan kita, maka kita tidak boleh mengusiknya. Itu maksud dari isi surat Al-Kafirun ayat terakhir. Dan juga sebagai muslim yang bertoleransi untuk agama, baik perbedaan pendapat maupun perbedaan kepercayaan, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita atau kepercayaan kita, sekalipun dari sudut pandang kita atau dari ilmu yang kita kaji itu kita yang benar, tapi tidak dengan memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita percayai. Itu pun dijelaskan di surat Al-Kafirun. Nah, bukan hanya itu aja, bahwa Tuhan sebenarnya sengaja memberikan perbedaan setiap manusia, yang dimana itu untuk agar saling mengenal, saling bersatu, saling membantu untuk menciptakan kerukunan dan kenyamanan. Seperti di surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa qabaila lita'arafu. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Innallaha alimun khabir. Yang berbunyi artinya,
"Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikanmu bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal dan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mengenal." Dari situ secara tidak langsung menjelaskan bahwa Tuhan sengaja menciptakan kita berbeda-beda dari segi kepercayaan, agama, suku, etnis. Untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling menjaga, untuk saling menghormati satu sama lain. Walaupun itu berbeda pendapat, kepercayaan. Dan juga secara tidak langsung itu memberikan kita bahwa sekian banyaknya suku, sekian banyaknya etnis, sekian banyaknya agama, yang paling Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah yang paling mulia adalah Allah yang paling bertakwa. Dan juga dari situ juga bahwa diberitahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui, berarti Allah itu mengetahui segala hal apa yang kita tidak ketahui, dan juga Allah itu Maha mengenal, yang dimana Allah itu mengenal semua apa yang Allah ciptakan yang ada di dunia. Sekian dari video saya kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Ingat, undur makola wala tandur makola. Lihatlah apa yang dibicarakan, bukan lihat pembicaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.